Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gin Ihwanuddin dari kelas KPH 5B jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum HAM, memenuhi tugas ujian tengah semester. Ini saya membawakan atau mengusung tema mengenai tambang galian di Samarinda yang melanggar hukum HAM. Mari kita bahas. Pelanggaran ini tuh telah menjadi isu krusial yang mencerminkan konflik antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda, mengalami tekanan tinggi akibat aktivitas pertambangan yang masif. Peningkatan investasi di sektor tambang memang memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun di sisi lain menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekologis, dan hukum. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran sungai, hilangnya lahan pertanian, dan meningkatnya resiko bencana seperti banjir menjadi dampak nyata dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Jadi tambang galian di Samarinda bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga mencerminkan krisis data, kelola sumber daya alam, dan tanggung jawab moral dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, kita jawab pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaannya yaitu mengenai analisis prinsip HAM secara universal. Oke, kasus tambang galian di Samarinda secara nyata melanggar beberapa prinsip dasar hak asasi manusia universal sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). Prinsip utama yang dilanggar adalah hak untuk hidup, hak atas standar hidup yang layak, dan hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari martabat manusia. Menurut pasal 3 UDHR, setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan pribadi. Aktivitas tambang yang menyebabkan kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan meningkatnya resiko penyakit telah mengancam langsung keselamatan warga sekitar. Nah, lebih jauh, pasal 17 UDHR tentang hak atas kepemilikan juga terlanggar karena banyak warga yang kehilangan lahan tanpa ganti rugi yang layak. Akibat apa? Akibat ekspansi tambang. Nah, ketika negara gagal melindungi masyarakat dari dampak negatif kegiatan industri ini, maka negara dianggap lalai dalam kewajiban utamanya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM warganya atau memenuhi hak asasi manusia warganya. Nah, negara dan lembaga internasional seharusnya menegakkan hak-hak tersebut melalui mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang transparan. Pemerintah seharusnya itu memperkuat regulasi, melakukan audit lingkungan independen, dan memberikan akses keadilan bagi korban. Jadi pelanggaran dalam kasus tambang ini itu menunjukkan bahwa hak dan kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari perlindungan lingkungan. Negara wajib menjamin keseimbangan tersebut itu sesuai prinsip HAM universal. Pertanyaan yang kedua mengenai perspektif HAM dalam Islam. Mari kita jawab. Konsep HAM bersumber dari keyakinan bahwa setiap manusia adalah makhluk Allah yang memiliki martabat, karomah, dan kehormatan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sungguh-sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi dalam konteks kasus tambang di Samarinda ini,
pembiaran terhadap lubang-lubang tambang yang menyebabkan kematian anak-anak serta kerusakan alam merupakan bentuk pelanggaran terhadap amanah Allah, yang dimana alam dan bumi dalam pandangan Islam bukan milik pribadi atau korporasi, melainkan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia untuk dikelola dengan tanggung jawab dan keseimbangan. Nah, pelanggaran terhadap maqasid syariah atau tujuan pokok hukum Islam ya, yang pertama itu ada hifdun nafs atau perlindungan jiwa. Jadi di hifdun nafs ini, kematian anak-anak akibat lubang tambang adalah pelanggaran langsung terhadap hak untuk hidup, di mana Islam memandang nyawa manusia sangat berharga, yaitu hifdun nafs. Dalam perspektif syariah, hal ini tuh termasuk besar karena nyawa adalah hak asasi yang tidak dapat ditawar. Negara dan perusahaan yang lalai dalam mencegah terjadinya kematian akibat tambang berarti telah menelantarkan kewajiban menjaga jiwa manusia yang disebut hifdzun nafs. Dalam perspektif syariah, hal ini termasuk dosa besar karena nyawa adalah hak asasi yang tidak dapat ditawar. Yang kedua, hifdzul mal, perlindungan harta dan sumber penghidupan. Kerusakan lahan pertanian, pencemaran air, dan hilangnya sumber ekonomi masyarakat di sekitar tambang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak kepemilikan dan kesejahteraan. Nah, Islam sangat menghargai hak atas harta yang diperoleh secara halal dan aman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Hadis riwayat Ahmad dan Darut Qotani. Apabila kegiatan tambang menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencarian, maka itu berarti melanggar prinsip hifdzul mal, dan negara wajib memulihkan hak ekonomi mereka. Yang ketiga, hifdzun nasl, perlindungan keturunan dan generasi, yang dimana pada waktu itu kerusakan lingkungan akibat tambang berdampak jangka panjang terhadap kesehatan dan masa depan anak-anak. Dalam konteks maqasid syariah, menjaga keturunan tidak hanya bermakna menjaga garis nasab, tetapi juga menjamin kehidupan yang layak dan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. Nah, oleh karena itu pembiaran terhadap pencemaran lingkungan berarti mengancam kelangsungan hidup generasi berikutnya yang bertentangan dengan prinsip maqasid syariah. Yang keempat ada hifdzuddin, perlindungan agama, dan juga hifdzul akal, perlindungan akal. Kerusakan sosial akibat eksploitasi tambang seperti kemiskinan dan ketidakadilan dapat mengarah pada lemahnya keimanan dan rusaknya moral masyarakat. Islam mengajarkan bahwa keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan itu merupakan bagian dari ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, menjaga keseimbangan alam adalah wujud dari menjaga agama dan akal, karena manusia diperintahkan untuk berpikir dan juga bertindak sesuai dengan prinsip keadilan. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mengenai pertanyaan itu, sebutkan pasal-pasal atau instrumen hukum yang relevan. Nah, mari kita jawab. Nah, jadi kasus tambang ini tuh, yang kasus tambang galian di Samarinda ini tuh berkaitan erat dengan berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Nah, yang mengatur perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia. Dalam konteks UUD 1945 pasal 28H ayat 1 jamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, pelanggaran ini terjadi ketika aktivitas tambang menimbulkan pencemaran air dan udara yang secara langsung mengancam hak dasar warga atas kesehatan dan kehidupan layak. Nah, selain itu juga pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, ketika pengelolaan tambang hanya menguntungkan segelintir
atau kecil lah gitu pihak dan merugikan masyarakat sekitar, maka prinsip keadilan sosial dalam pasal ini telah dilanggar. Yang selanjutnya dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 9 ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Aktivitas pertambangan yang menyebabkan kerusakan ekosistem jelas bertentangan dengan ketentuan tersebut. Sementara UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mewajibkan setiap pelaku usaha melakukan analisis mengenai dampak lingkungan, atau yang kita sering sebut itu dengan sebutan AMDAL. Nah, jika perusahaan tambang mengabaikan hal ini atau hal tersebut itu, maka ada pelanggaran administratif dan pidana lingkungan. Nah, di ranah hukum pidana, pelaku juga dapat dijerat melalui KUHP pasal 187 dan 188 yang mengatur tindak pidana yang menimbulkan bahaya bagi umum atau mengakibatkan kerusakan lingkungan. Mekanisme penegakan hukumnya seharusnya dilakukan melalui pengawasan lintas lembaga, yang dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang sering kita sebut KLHK, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah harus bekerja sama melakukan audit lingkungan, pencabutan izin tambang bermasalah, serta penegakan sanksi administratif, perdata, dan juga pidana. Yang keempat itu pertanyaannya itu mengenai faktor penyebab dan dampak. Nah, bagaimana sih faktor-faktor tersebut itu saling berhubungan dalam memunculkan pelanggaran HAM? Nah, faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM dalam kasus tambang di Samarinda itu, yang pertama itu adanya lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, yang dimana salah satu faktor utamanya itu yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM dalam kasus ini ialah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap aktivitas pertambangan. Banyak perusahaan tambang yang tidak melaksanakan kewajiban reklamasi lahan dan pemulihan lingkungan setelah kegiatan penambangan berakhir. Yang kedua, itu ada dominasi kepentingan ekonomi dan politik, yang dimana kegiatan tambang di Samarinda ini tuh seringkali didorong oleh kepentingan ekonomi, baik dari sisi perusahaan maupun pemerintahan daerah yang memperoleh pendapatan dari izin usaha pertambangan. Nah, selanjutnya itu orientasi pada keuntungan ekonomi jangka pendek membuat aspek keberlanjutan lingkungan dan perlindungan HAM diabaikan. Nah, yang ketiga, kurangnya partisipasi dan edukasi masyarakat. Nah, faktor lainnya ini tuh ialah minimnya partisipasi masyarakat dalam memproses perizinan dan pengawasan tambang. Masyarakat sekitar itu tidak dilibatkan secara aktif dalam penentuan kebijakan yang memengaruhi kehidupan mereka. Nah, meskipun mereka itu ialah pihak yang paling terdampak gitu ya di sana. Nah, dan yang keempat itu ketidaksesuaian tata kelola, yang dimana lingkungan dan tata ruangannya itu banyak aktivitas tambang di Samarinda ini tuh dilakukan di dekat pemukiman penduduk dan daerah aliran sungai. Nah, yang sebenarnya itu tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. Nah, ketidaktegasan dalam perizinan lokasi ini tuh membuat tambang meluas ke area yang seharusnya dilindungi. Nah, sehingga menimbulkan pencemaran air, rusaknya infrastruktur, dan ancaman terhadap sumber air bersih warga. Nah, yang kelima, kurangnya akuntabilitas perusahaan, sebagian besar perusahaan tambang. Nah, yang dimana tidak transparan dalam pelaporan kegiatan dan pemenuhan kewajiban sosial atau yang kita sering sebut CSR. Nah, ketidakterbukaan ini tuh membuat publik sulit mengawasi praktik pertambangan yang sebenarnya terjadi. Nah, akibatnya terjadi pelanggaran terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas yang juga merupakan bagian dari hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik. Nah, pertanyaan yang selanjutnya itu adanya hubungan antar faktor dalam memunculkan pelanggaran HAM. Nah, faktor-faktor ini tuh tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat satu sama lain dan membentuk lingkaran pelanggaran HAM yang kompleks. Yang artinya kepentingan ekonomi dan politik itu menyebabkan pemerintah mengabaikan fungsi pengawasan, sementara lemahnya hukum memberi ruang bagi perusahaan untuk bertindak tanpa bertanggung jawab. Ketika masyarakat tidak berdaya dan tidak dilibatkan, maka hak mereka untuk
partisipasi dalam pengambilan keputusan publik terabaikan, sebagaimana itu dijamin dalam pasal 28C ayat 2 UUD 1945 dan pasal 25 ICCPR International Covenant on Civil and on Political Right. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima, yaitu mengenai solusi dan refleksi etis. Kasus tambang galian di Samarinda mencerminkan permasalahan serius antara kepentingan ekonomi dan berkelanjutan lingkungan hidup, di mana aktivitas pertambangan yang tidak terkontrol telah menyebabkan pencemaran air, kerusakan lahan, serta meningkatkannya risiko kesehatan bagi masyarakat sekitar. Untuk menanggapi situasi ini, diperlukan langkah kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional agar penegakan keadilan serta pelindungan martabat manusia dapat diwujudkan secara nyata. Nah, langkah pemerintah perlu diarahkan pada pengawasan yang ketat terhadap izin tambang, penegakan sanksi bagi perusahaan yang melanggar, serta transparansi dalam pengelolaan sumber daya alam. Pemerintah juga harus memperkuat regulasi mengenai reklamasi lahan pasca tambang dan memastikan dana jaminan reklamasi digunakan sebagaimana semestinya. Nah, peran masyarakat ialah menjadi pengawas sosial sekaligus agen perubahan. Masyarakat dapat mendorong gerakan lingkungan, melapor jika ada pelanggaran, serta menuntut akuntabilitas dari perusahaan dan pemerintahan. Nah, di sana juga partisipasi publik dalam menyusun kebijakan lingkungan menjadi kunci agar kepastian yang diambil tidak hanya berpihak pada kepentingan ekonomi semata. Nah, lembaga internasional seperti PBB dan organisasi lingkungan global dapat berperan melalui bantuan teknis, pendanaan agar standar lingkungan internasional ini tuh dipatuhi. Nah, mereka juga dapat membantu mengawasi praktik pertambangan melalui mekanisme kerjasama lintas negara. Nah, dilihat dari sudut pandang etika universal, kerusakan lingkungan akibat tambang mencederai prinsip keadilan, tanggung jawab, dan hak atas kehidupan yang layak. Sedangkan dalam moralitas Islam, eksploitasi alam tanpa keseimbangan melanggar amanah Allah terhadap manusia sebagai khalifah fil ardh, pemelihara bumi. Nah, di sini tuh Islam menekankan pentingnya adu keadilan, ihsan, kebaikan, dan ramah kasih sayang terhadap semua makhluk. Inti permasalahan tambang di Samarinda bukan hanya pada eksploitasi alam, melainkan pada lemahnya kesadaran dan moral tanggung jawab sosial. Solusinya harus berlandaskan sinergi antara penegak hukum, partisipasi masyarakat, dan juga nilai-nilai etis dan spiritual agar keadilan ekologis dan kemanusiaan dapat ditegakkan secara seimbang. Mungkin cukup sekian mengenai pembuatan tugas video kuliah hukum HAM. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.